Oke, kurangnya informasi kalau dari pemerintah, respon Anda sepertinya kurang informasi nih. Jadi Mbak Seli sebetulnya yang terpenting adalah merubah mindset sejak di kampus. Oke. Dari job seeker menjadi job creator. Dari pencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Jadi semangat itu harus dimulai. Misalnya ketika masih kuliah, dia ada ikut workshop barista. Barista itu skill yang bisa melekat lifetime. Jadi dan bisa digunakan di mana saja kita berada. Karena di mana-mana sekarang kopi misalnya adalah komoditi global yang disukai oleh banyak negara. Jadi kita bisa jadi merubah mindset. Jadi menurut saya konsep-konsep pendidikan kita udah harus diarahkan ke sana sehingga bisa menjawab tantangan masa depan. Jadi merubah mindset dari pencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Lalu kemudian peluang di luar negeri. Kita tahu beberapa kota-kota atau negara-negara yang sedang growing dalam 10 tahun terakhir ini. Yang bisnis hospitality-nya Dubai, Doha, Istanbul, dan beberapa kota-kota lainnya. Kalau kita random bertemu dengan anak-anak Indonesia yang kerja di sektor hospitality tadi, kita tanya, kamu bisa kerja di sini di mana? Oh, saya diberitahu oleh teman saya. Siapa temannya? Oh, dia di front office. Nah, ternyata informasi individual itu sangat membantu mereka. Berarti ini peran pemerintah harus kita dorong untuk mengambil langkah-langkah seperti ini. Supaya ke depannya ada koordinasi yang lebih terhadap atase-atase ekonomi atau atase-atase yang berkaitan dengan penugasan diplomasi di berbagai kedutaan di luar negeri. Sehingga kerjasama misalnya antara Kadin, luar negeri dengan teman-teman yang ada di luar atau Chambers of Commerce yang ada di negara-negara lain, itu akhirnya nanti bisa bukan cuma B2B-nya, tetapi juga saling mengisi apa yang diperlukan dari segi sumber daya manusianya. Jadi ada transfer teknologi dan juga bisa jadi ada pertukaran sumber daya manusia yang kita mungkin miliki dan unggul untuk mengisi peluang di sana. Nah, yang berikutnya yang kita mesti perhatikan itu adalah kita memang berasal dari negara maritim. Yang dimana garis khatulistiwa kita itu memberikan dua siklus musim panas dan musim kemarau dan musim hujan. Di beberapa negara itu menganut 3-4 musim yang berbeda. Nah ini perlu adaptif, perlu pembiasaan untuk bisa mereka selain proses akulturasi juga perlu adaptasi terhadap lingkungan baru dengan cuaca yang bisa jadi ekstrim, berbeda dengan latar belakang asal putra-putri kita. Nah, lebih dari itu, kita tentu akan mengharapkan Kementerian PMI yang sudah dibentuk tersendiri ini proaktif untuk melakukan kerjasama dengan industri-industri yang ada di berbagai negara. Dan kita tahu bahwa belahan negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja kita itu sangat banyak sebetulnya. Ya, sektor perkebunan, sektor energi, oil and gas, lalu kemudian teknologi. Nah, saya sedih beberapa waktu lalu ketika kunjungan Presiden ke India, ternyata beberapa perusahaan yang operasi di Indonesia yang notabene dimiliki oleh pengusaha-pengusaha kita justru di outsourcing di beberapa kampung di India untuk melayani layanan digitalnya, layanan online-nya, layanan order online. Kenapa? Karena sistem pendidikan masyarakat di India dari kecil, dari SD tingkatannya itu sudah melek dengan teknologi. Sehingga mereka sudah bisa mendapatkan outsourcing atau job dari luar untuk mengerjakan
Lah misalnya Goto. Tenaga kerja di India 2.000 lebih. Dijelaskan oleh direksinya waktu kita ada pertemuan Chambers of Commerce dengan India. Ini menunjukkan harusnya anak-anak kita yang ada di Cianjur, yang ada di Malang, yang ada di Bantul, yang ada di mana-mana, yang jauh lebih hebat dari segi itu sebetulnya untuk mengisi peluang itu. Mengisi peluang di sana dan juga pemerintah harus proaktif kerjasama dengan negara lainnya. Kita akan bahas lagi pemirsa terkait dengan ini, saran apa saja yang akan disampaikan oleh narasumber usai jeda. Kita masuk ke penghujung segmen di Indonesia Business Forum pada kesempatan kali ini. Saya akan langsung minta bagaimana kemudian saran, masukan, mungkin tanggapan apa kepada pemerintah dan sebagainya. Saya dari Pak Dewa dulu, silakan Pak. Mungkin dari saya ada dua. Yang pertama saran untuk para teman-teman pencari kerja dan atau lulusan baru. Yang penting buat teman-teman sekarang persiapkan adalah tidak hanya mengandalkan ijazah ya atau title yang akan Anda peroleh, tapi juga mulai berpikir untuk meningkatkan kompetensi tambahan atau mengupdate keterampilan pengetahuan kita tentang kondisi dunia kerja saat ini. Gimana caranya? Ikut pelatihan, ikut training, ambil kursus, belajar hal-hal yang baru, dan mulai menyimak kondisi bisnis yang ada di luar. Untuk pemerintah, kita sangat mengapresiasi ya. Sudah banyak sebenarnya hal yang dilakukan, tapi memang tantangan terbesar adalah supply atau stok tenaga kerja kita sangat besar. Penduduk kita sangat besar, hasil dari bonus demografi di mana penduduk produktifnya yang besar ini sekarang membutuhkan reaksi atau respons yang cepat ya dan adaptif karena tadi aspirasi penduduk muda kita yang makin terdidik ini membutuhkan penyaluran segera. Jadi saran buat pemerintah tentunya terus perbaiki dan juga sempurnakan ya, di-upgrade sistem informasi pasar tenaga kerjanya agar tadi para pencari kerja semakin terinform dengan lowongan-lowongan kesempatan kerja. Dunia bisnis juga mengetahui kriteria-kriteria pekerja apa saja yang tersedia di wilayah mereka masing-masing. Dan tentunya yang terakhir buat pemerintah terus didorong upaya untuk menciptakan ya job creation yang jauh lebih ekstensif istilah saya, yang lebih luas, ya, tidak hanya mengandalkan pada sektor-sektor utama yang besar, tapi juga mungkin perlu dicari sektor-sektor baru yang potensial sesuai dengan keunggulan yang Indonesia miliki saat ini dan ke depannya. Baik, Buning silakan. Ya, Indonesia ini memiliki begitu banyak SDM. Tantangannya adalah bagaimana mengubah SDM ini dari lulusan yang berijazah menjadi lulusan yang memiliki kompeten. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian adalah seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana GDP ini tadinya disokong oleh industri sebanyak 23% dan sekarang hanya 18%. So, membangun industri adalah suatu keharusan untuk supaya bisa mengabsorb lulusan-lulusan baru ini. Dan untuk adik-adik yang ada di sini, jangan lupa tadi Pak Dewa sudah menyampaikan berijazah memang penting, tetapi lebih penting lagi memiliki kompetensi. Siapkan diri kalian dengan kapasitas yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Di zaman kalian sudah begitu banyak alat-alat dan teknologi yang bisa membantu untuk itu, jangan lewatkan. Siapkan diri Anda karena kesempatan hanya datang pada orang yang siap.